Oke, jadi di video gue kali ini gue kedatangan laptop lagi dari AMD Indonesia yang udah punya prosesor generasi terbaru dari AMD nih. Buat kalian para konten kreator yang suka laptop tipis minimalis tapi performanya mantep, laptop ini udah pasti cocok nih buat kalian. Kenalin nih, HP 14 Pavilion Aero 13. Dimana untuk spesifikasi laptop ini dia pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 7735U, integrated grafiknya Radeon 680M, terus laptop ini udah punya RAM yang udah di 16GB LPDDR5 dan SSD NVMe 512GB. Dengan laptop setipis dan seminimalis ini, kira-kira gimana nih performa dari prosesor AMD Ryzen 7 7735U ini? Ya udah, yuk kita bahas performanya dan juga harganya dari HP Pavilion Aero 13 ini. Sebelumnya gue mau kasih info dulu nih buat paket penjualannya. Ketika kita unboxing, selain laptopnya di dalam dusnya juga ada charger laptop yang menurut gue simple sih dan yang pasti nggak berat. Dan ada juga beberapa lembar petunjuk manual dan kartu garansi. Dan untuk operating sistemnya Windows 11 ya, udah terinstall secara original di laptop ini. Langsung aja dari pandangan pertama ketika gue lihat laptop ini, sekilas laptop ini desainnya tuh simple minimalis, khas laptop kantoran pada umumnya. Dengan bahan materialnya dari magnesium aluminium di bagian atas dan bawahnya. Desainnya laptop ini polosan aja, tapi tetap tampil premium berkat warna silvernya nih. Terdapat logo atau tulisan HP di bagian atas laptop ini, yang sekarang untuk logo HP-nya udah ngikutin series NV ya, atau series di atasnya. Dan ketika kita buka laptopnya terdapat keyboard dengan warna silver begini, dimana warnanya ini sama kayak warna bodinya ya. Menurut gue keren sih, jadi kelihatan minimalisnya berasa banget. Biasanya kan keyboardnya itu tampilannya basic ya, warna hitam. Tapi HP kasih kita warna silver gini bikin tampil beda. Berat laptop ini juga tergolong super enteng, jadi kalau dibawa kemana-mana juga enak aja. Masuk ke bagian spesifikasi layaran nih. HP 14 ini punya layar berukuran 13,3 inch. Terlihat dari sisi kanan kiri atas bawahnya bezelnya udah lumayan terlihat tipis ya. Panel yang dipakai itu IPS dengan resolusi yang udah di Full HD, yang udah punya aspek rasio 16:10. Akurasi warnanya sih kalau dilihat secara langsung ini udah mantep, berkat tingkat akurasi 100% sRGB, dan untuk refresh rate-nya ini masih di 60Hz ya. Di bagian atasnya terdapat webcam yang resolusinya ada di 720p, yang punya kualitas kayak begini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari si webcam dari laptop HP ini nih. Nih, menurut gua kualitas hasil videonya sih ini karena gue dibantu sama lighting di atas gua. Ini ya kalau pakai lighting ya aman-aman aja sih, masih kelihatan jelas sih muka gue. Maksudnya di sekeliling gue juga nggak ada background yang aneh-aneh lah, yang kesemutan gitu lah. Intinya untuk perekaman videonya ini berjalan dengan ya smooth sih, smooth. Untuk kualitas cahayanya juga cakep, dan juga hasil audionya kalian bisa nilai sendiri ya gimana untuk hasil audionya dari laptop HP Pavilion ini. Oke. Terus bagian keyboardnya ini seperti yang udah gue bilang tadi, punya warna silver yang terlihat keren, simple, minimalis. Terus kalau gue rasain buat ngetik sih empuk dan tegas gitu. Keyboardnya ini juga udah ada lampu backlight-nya ya, dan ada 2 tiket backlight keyboard di laptop ini. Terus untuk touchpad-nya sendiri ukurannya emang yang nggak terlalu lebar, tapi untuk gesturnya udah lumayan presisi, dan peletakannya itu udah enak banget di bagian tengah. Jadi buat pengoperasian sehari-hari udah nyaman banget. Terus untuk percolokan duniawi nih, di sebelah kiri ada satu port HDMI 2.0, terus ada satu port USB 3.2 Gen 1, lalu ada satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, dan slot jack audio 3,5 mm. Terus di bagian kanannya ada satu port USB 3.2 Gen 1 dan lubang DC-in untuk ngecharge. Emang gak terlalu banyak buat portnya ya, tapi jenisnya dan fiturnya udah terbaru punya. Nah, sekarang kita masuk ke performanya nih. Secara angka, spesifikasi dari HP Pavilion Aero 13 ini dia punya prosesor dari AMD Ryzen 7 7735U dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang kalau kita lihat dari tipe prosesor ini adalah tipe prosesor yang hemat daya ya. Prosesor ini punya 8 core 16 thread,
Ya udah, langsung aja kita ke pengujian Cinebench R20. Laptop ini tuh bisa menghasilkan skor di 3727. Terus Cinebench R23 laptop ini kasih kita rata-rata skor untuk single core-nya itu di 1409 dan multicore-nya di 8415. Untuk kecepatan SSD-nya juga terbilang yang udah lumayan ngebut nih. Gua tes pakai Crystal Dismark, untuk bacanya bisa kasih skor di 3405 dan tulisnya kasih kita skor di 2784. Terus kita tes juga buat editing nih. Menggunakan Premiere Pro, laptop ini kasih kita render video Full HD dengan durasi video 5 menitan. Dia bisa ngerender dalam waktu 1 menit 57 detik. Lanjut kita tes main game nih. Pertama game CSGO nih, resolusi 1200p, grafik low. Laptop ini masih kasih kita rata-rata di 100 sampai 160 fps. Terus Dota 2 setting 1200p fastest bisa kasih kita skor rata-rata di 90 fps sampai 100 fps. Terus main Genshin Impact resolusi 1200p grafik lowest. Laptop ini masih kasih kita rata-rata fps di 50 fps sampai 60 fps. Dan juga gua tes main game AAA nih, semacam GTA 5 kayak gini. Resolusinya 1200p grafik high. Untuk fps yang didapat masih bisa tembus 50 sampai 70 fps. Untuk pengalaman pemakaian kira-kira udah semingguan ini, laptop ini biasa gue buat nulis skrip YouTube ya, riset cari bahan YouTube, terus ngedit video, atau sesekali main game di laptop ini masih bisa diandelin banget. Baterai yang gue rasain di HP ini bisa tahan 5-6 jaman nih, kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dengan gaming, udah pasti mesti colok adapter biar performanya makin maksimal. Overall menurut gue, laptop ini bisa dibilang ditujukan buat kalian, para konten kreator, atau para pekerja kantoran nih, yang pengen laptop simple tapi punya performa yang udah mumpuni. Gue bisa bilang laptop ini udah cocok banget buat kalian. Karena laptop ini termasuk golongan laptop yang hemat daya, cocok banget buat kerjaan-kerjaan office, dan untuk desainnya itu simple minimalis. Terus kalau kalian mau sesekali tipis-tipis main game juga udah bisa banget nih. Desainnya udah minimalis, enak diajak nongkrong, dan tentunya performa dari AMD Ryzen 7 7735U ini masih bisa diandelin banget buat kelas harga 13 jutaan. Oke, jadi segini dulu aja review HP Pavilion Aero 13 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.